taksi air. Taksi air itu yang menyusuri sepanjang pesisir, mungkin dari ujung Kampung Baru ujung bisa sampai ke Iwok sana. Anda masih mendengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Konservasi juga ya sebenarnya. Konservasi juga. Baik Pak Tommy, terima kasih. Nah selanjutnya saya pengen nanya ke Bang Maulid, melihat sendiri kemarin sempat ikut ke kebun raya Bang Maulid. Nah melihat situasi dan juga kondisi dari kebun raya sendiri Bang Maulid. Tanggapannya mungkin ada sedikit yang harus dibenahi nggak sih dari DLH khususnya untuk kebun raya Bang Maulid, silakan. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya terima kasih dan apresiasi dengan DLH. Kami kemarin ada kegiatan di penanaman pohon Ya. di kilo 15 dan dulu juga masih saya di KNPI zamannya Menteri Zulkifli Hasan ya. Waktu peresmian saya juga hadir di sana. Saya belum melihat semuanya, padahal Ya. pingin melihat semuanya karena di sana areanya kan ada Gempor area. Bang, 300 hektar Bang. Kalau keliling gak sanggup Iya. Bang. Iya. Areanya katanya saya cerita-cerita teman sudah ada area trek, Wow. sepeda juga ada. Downhill berarti Pak? Iya. Oh. Terus wow. kemah. Iya. Kemah. Nah, saya berharap Camping. Balikpapan ini kan bukan kota yang mengandalkan sumber daya energi kayak tambang. Betul, betul. Wisata kita pingin PAD itu besar. Harus. Dan kami berharap dengan pengembangan kebun raya ke depan juga menjadi sasaran. Kalau kita IKN, kita terasnya, mereka yang berkunjung ke Kaltim yang Ya. katanya akan menjadi ibu kota ini. Kota. Salah satu tujuannya itu kebun raya. Kita sudah pernah, saya juga terus terang sudah pernah di kebun raya Bogor ngeliat bagaimana menjadi income PAD. PAD dan saya juga nanti pasti yakin lagi negara itu hadir lagi di sana mungkin untuk pengembangan ya. APBN akan Ya. ada juga di sana. Jadi saya merasa Balikpapan ini kan pingin mewujudkan Balikpapan yang nyaman dihuni. Betul. Dan salah satunya dari masanya Pak Imdad Hamid, kita kan sudah menolak tambang. Kita menolak tambang, tapi daerah kita ini berbatasan langsung tempatnya orang bertambang. Ya. Contohnya Kukar. Ada galian Contohnya, tipis-tipis iya. lah nantinya gitu loh Tipis Bang. ya, sempat ada bahasanya, Balikpapan diakalin aja, garisnya jelas, tapi dia nambangnya masuk ke Dari dalam. bawah, Masuk. iya. Mana? Maksud saya Gak bisa lah. dengan lingkungan hidup ini juga adalah perhatian dengan daerah-daerah tetangga. Mas Tommy, daerah tetangga kita ya maksudnya Kukar, maksudnya Penajam yang bersinggungan langsung dengan perbatasan Balikpapan. Kamu yang punya tambang, kita yang menjaga lingkunganmu, tolonglah diperhatikan juga. Ya. Diperhatikan bagaimana Balikpapan ini tetap konsekuen dengan menolak tambangnya. Betul. Tapi penghijauan, konservasi dan untuk kenyamanan karena udara dari sana juga pasti mengalir ke Tenggarong, mengalir Ya. juga ke Penajam, ya kan? Penajam. Ya tolonglah diperhatikan juga. Saya selalu berharap Balikpapan kota nyaman, aman dan juga enak dihuni itu ya pingin semuanya yaitu. Wana wisata masih jalan? Punya Inhutani? Ya. Oh Inhutani. Kilo 10 kan. Kilometer Nah, 10. saya kan dulu teman itu sama manajernya sempat dia mengatakan, loh kami itu kan kadang juga pingin bekerja sama dengan pemerintah kota. Kami punya lahan ini loh. Ya kan yang lagi ribut-ribut ini kan PTPN. Ya. Dengan anu kan. Hak guna lahan Ya, ya. hak guna lahannya ya. Saya betul. maksud saya begitu. Kalau ada hal-hal yang menambah income dan ada program Inhutani kan negara ya. BUMN. BUMN. Itu saya dulu kan suka main di sana, suka teman-teman di sana dulu ada kita bilang kayak mini zoo lah, Ya. kebun binatang Kebun mini. binatang Balikpapan kecil. kan kebun binatang mininya belum ada kan? Ada cuma burung madu, isinya burung madu doang emang. Nggak ada lain-lain. Saya selalu berharap Mas Tommy. Dulu saya pernah bicara sama Gunung Bayan. Waktu masih saya ketua LPM, sempat dia bilang, Mas Maulid, kami pingin ada mini zoo di area kami di BCT, Balikpapan Coal Terminal, yang ada di Tanjung Batu. Ya. Kami punya banyak binatang-binatang yang khas Kalimantan. Katanya ada enggang, bahkan mereka punya macan putih. Wow. Mereka punya macan putih, enggak tahu dapat dari mana, mereka jaga di sana dan mereka ada biaya perawatan itu. Sekarang pun katanya masih ada di dermaga situ di Tanjung Batu, cuma
mereka jaga khusus yang itu aja yang bisa ya kayak di kilometer 23. Mereka bilang kami punya kawasan, bagaimana Balikpapan bisa bekerja sama dengan kami menambah income pariwisata, kami punya lahan bikin di situ kebun binatang mini, bisa misalnya dikunjungi lewat pesisir, lewat kapal. Dan ini kan juga nanti Tanjung Balang juga jembatan Pulau Balang kan tembus. Balikpapan harus ambil posisi segera untuk menyiapkan income-nya, untuk PAD-nya dengan menyiapkan lahan-lahan yang menjadi ekowisata. Betul, kita harus segera bisa bergerak juga nih Bang Maulid ya. Karena mengingat tadi sumber daya juga bukan cuma dari batu bara, bukan dari yang lain-lain, tapi kita harapnya juga PAD bisa masuk juga lewat pariwisata ya Bang Maulid ya. PAD di masa pandemi ini mungkin cuma 30% kali ya. Kecil. Betul, kecil sekali. Ya. Ini ya lihat aja karena pandemi ini tingkat hunian hotel apa semua. Betul. Sekarang orang kepingin, mohon maaf aja bahasanya, kami sekarang pingin wisata. Ya, coba betul. lihat itu sampai di Jakarta. Pengen mereka jalan-jalan. pingin jalan-jalan Pengen karena jalan-jalan. kami bilang orang terlalu lama dipikir di rumah. Iya. Kalau udah nggak tahu dunia luar seperti apa ya. Iya kan, kami nggak ngeliat. Nah, saya dulu juga sering ke dalam ngelihat pesut. Itu kami sudah biasa. Orang cerita-cerita kami biasa ke dalam, ke Sungai Riko, pulang ke Kampung Baru. Kalau sudah menjelang sore jam 5 sampai setengah 6 itu sudah banyak pesut yang di perairan Teluk Balikpapan. Sudah biasa kami lihat. Makanya kalau kita ngobrol, kamu cuma ngobrol, saya lihat langsung. Betul. Makanya kalau lingkungan kita pesisir dari ada Kemantis, Berenga itu terjaga dengan baik, wah cantik sekali Balikpapan. Baik, semoga ini bisa menjadi harapan baik dan juga bisa segera direalisasikan juga Bang Maulid ya. Karena banyak sekali rencana harapan kita juga ke depannya untuk DLH. Dan kita masih ada satu sesi berikutnya untuk bisa kembali ngobrol bersama dengan narasumber. Jadi pastikan jangan kemana-mana, hanya di sini di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life, masih di Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Dan kita masih live di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga live di Facebook Onyx Radio Indonesia. Masih bersama dengan Pak Tommy Alfianto selaku PLT Kepala DLH Kota Balikpapan dan masih bersama dengan Bang Maulid selaku pemerhati kota dan juga anggota dewan periode 2014-2019 ya. Dan banyak sekali rencana harapan kita juga ke depannya di tahun 2021, di tahun depan ini. Meskipun di tengah pandemi ini Bang Maulid, Pak Tommy ya, perhatian dari DLH juga untuk lingkungan atau ruang terbuka hijau di Kota Balikpapan segera bisa terrealisasi ini. Pertanyaan saya untuk Bang Maulid dulu nih. Untuk penanggulangan mungkin dari Bang Maulid melihat sendiri nih, apa sih masalah dari RTH yang ada di Kota Balikpapan nih Bang Maulid? Dari lingkungan hidup khususnya, menurut Bang Maulid. Kalau menurut saya sih secara garis besar sudah baik, tapi saya pingin dimaksimalkan. Baik. Pingin dimaksimalkan Mas Tommy ya, saya bilang kalau ada di depan mata, di pinggir jalan yang kita lihat tidak tertata dan ada peran lingkungan hidup, sinergi dengan dinas-dinas yang lain, tolong disegerakan. Karena bahasanya kita kalau kita cepat action, tempat itu menjadi kontribusi yang positif dan bisa menambah income. Balikpapan sekali lagi mengandalkan PAD. Betul. Saya tahu betul bagaimana badan anggaran kita berusaha mencari uang. Apalagi sudah ada bahasa pernyataan tidak ada bansos lagi, yang ini karena biaya buat kontribusi sosial ini luar biasa. Betul. Carilah potensi-potensi yang bisa mendatangkan uang. Salah satunya yang sekarang dilakukan negara yang paling kaya juga, semua wisata. Bagaimana yang kayak Uni Emirat, Dubai, semua wisata dia bikin bangunan yang tidak ada tempat lain. Tapi orang-orang kaya di dunia pingin ke sana. Nah kan menambah juga. Ngelihat yang nggak ada. Pemasukan untuk daerah juga. Balikpapan salah satunya sudah mempunyai kawasan yang menurut kita tidak ada di dunia. Ya mohon maaf aja, orang kalau ke Mangrove Center juga kaget bisa lihat bekantan di tengah kota. Ya kan? Itu juga sudah bagian bagaimana kita menunjang wisata. Saya dulu Komisi 3 pingin sekali ada namanya taksi air. Taksi air itu yang menyusuri sepanjang pesisir, mungkin dari ujung Kampung Baru ujung bisa sampai ke Iwok sana. Charter sepit aja Bang. Tapi kan kita tidak menikmati perjalanan. Iya, kelotok Bang kalau mau menikmati. Iya. Cuman berisik kalau kelotok kan. Saya pingin yang begitu. Iya. Yang suaranya tidak terlalu bising, tapi kita bisa menikmati. Wow. Ya kayak di kayak di Palembang lah. Palembang ada bisa menyusuri sungai
di jembatan Ampera di Iya. situ. Pingin kita ngelihat supaya juga di darat itu tidak macet. Orang cuma ngandalin taksi, Iya. ya bikin taksi air lah. Jadi Haltenya di Melawai, bisa. iya kan? Monumen di belakangnya Iwok, sampai ke sana ke Stal Kuda di sana. Kalau perlu, kalau bisa langsung di Manggar sampai di Manggar. Sampai di Manggar, ya. Pingin sekali. Iya. Dan saya rasa dinas-dinas di Balikpapan itu orangnya pintar-pintar. Saya tahu sekali mereka pintar-pintar. Makanya saya bilang siapapun jadi wali kotanya no problem. Ya. Kenapa? Karena dinas-dinas SDM-nya kita tuh siap. Sudah siap semua. Sudah siap. Sampai kita bilang autopilot itu Balikpapan. Siapapun sudah bisa menjalankan dan tinggal memanage aja. Betul, maintain doang berarti iya. ya. Baik, berarti kalau dari sisi Bang Maulid sendiri ngelihat sebenarnya permasalahan yang paling mendasar untuk lingkungan hidup atau ruang terbuka hijau di Balikpapan ada nggak sih Bang Maulid? Yang paling mendasar itu Iya. meningkatkan kesadaran masyarakatnya. Oke. Ya itulah saya bilang bagaimana oksigen itu bisa mahal, tapi oksigen akan bisa menjadi murah kalau kita mulai dari pihak terkecil di keluarga kita yang produksi. Ya. Dengan apa ya, penataan rumah, banyak penghijauannya, udara bersih diciptakan, terus bisa menyaring knalpot yang langsung disaringkan. Sudah banyak. Ya. Nah, maksud saya ya dimulai yang murah-murah saja. Dosa mikirin yang bagaimana langkah-langkah kita yang mahal, kita murah, bisa menyehatkan keluarga dengan lingkungan yang bersih, saya rasa itu poin penting. Karena biaya kesehatan itu luar biasa. Besar Pak sekali. Tommy. Baik, terima kasih Bang Maulid. Iya. Ke Pak Tommy selanjutnya, seperti yang dibilang Bang Maulid, mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang harusnya bagaimana kita, kalau menurut saya mungkin berbuat baik dengan lingkungan hidup. Kalau dari DLH sendiri nih Pak, hal yang sudah dilakukan untuk masyarakat Kota Balikpapan, apa yang sudah dikerjakan selama ini udah sampai di mana sih Pak? Untuk lingkungan hidup khususnya Pak, dari hal terkecil mungkin, Dinas Lingkungan Hidup, boleh Pak Tommy? Ya, kalau kami kan di pemerintah kota, dinas-dinas itu kan ada namanya RPJMD, Ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jadi itu setiap 5 tahun. Nah, kemudian di OPD itu ada Renstra, rencana-rencana strategis. Jadi memang ini kita sudah memasuki RPJMD yang keempat dari RPJP. Nah, di Renstra kita itu juga sudah kita kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk lingkungan. Banyak sekali, baik itu kita memang ada indikator yang ingin kita capai. Jadi indikator koefisien tutupan lahan, kemudian pencemaran udara, pencemaran air, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup bagi masyarakat maupun stakeholder yang ada di Kota Balikpapan. Nah, itu target-target yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Begitu juga dengan yang terkait dengan lingkungan hidup, misalnya tadi Perkim maupun DPPR, mereka punya target-target sendiri yang bersinggungan dengan lingkungan hidup. Nah, bahkan di akhir tahun ini kita ada namanya menyusun kajian lingkungan hidup strategis itu untuk menyusun RPJMD ke depannya 5 tahun ke depan. Nah, di situ kita mengevaluasi ada enggak tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah tercapai maupun tidak. Nah, di situ kita lihat program-program daripada OPD-OPD ini, sehingga mereka lebih terarah. Nah, memang detil-detil kegiatannya Pak, misalnya saja tadi program penghijauan, kemudian kita ada penanaman pohon, 1 juta pohon, bahkan yang dicanangkan Presiden itu kan sampai 1 miliar waktu zaman SBY kan Pak ya. Nah, itu. Betul. Nah, itu salah satu. Kemudian juga kita mengembangkan kapasitas masyarakat, seperti misalnya kita membuat CGH, program CGH, kemudian program Proklim. Proklim itu program kampung iklim. Baik. Jadi kampung-kampung itu, kawasan-kawasan atau kelurahan itu dia membentuk kawasan yang ramah lingkungan. Ya. Di kota-kota ini sebenarnya bisa, dia membuat tanaman hidroponik, kemudian dia memanen air hujan. Nah, ini sedang kita galakkan. Jadi air itu jangan sampai semua masuk ke saluran. Kalau bisa kita tangkap, kita panen di hujan. Bisa dipergunakan juga sebenarnya Pak ya. Artinya kan bisa misalnya untuk mencuci ataupun, nah itu yang penting-penting. Oke, baik, terima kasih Pak Tommy. Bang Maulid, terakhir nih, untuk ada pesan nggak sih, pesan khusus atau yang mau disampaikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan nih Bang Maulid? Ya, pertama konsisten terus dengan konsep-konsepnya. Terus yang kedua juga RJPMD ke depan kan kita sampai 2024 ya.
2024 berarti masa cuma 3 tahun. Ya kan, kalau masa 3 tahun saya pingin benar-benar tahun pertama sampai tahun ketiga, jangan mikirkan lagi tahun kelima, program itu harus tuntas. Nanti betul-betul disusun program yang benar-benar mengena, jangan sampai ada bahasanya PR lagi ke depan. Ya. Jadi dituntaskan Kerjaan aja, tertunda. karena ini kita 2021 sampai 2024 kan cuma masanya 3 tahun lebih aja. Ya. Nah jadi misalnya yang biasanya nyusun sampai 5 tahun, pingin endingnya itu ke 5 tahun karena ini sudah pendek, tolong dia dikasih padat, dikasih padat, di percepatan. Ya saya itu sih berpikir, dan saya yakin juga ada program bagus sekali itu, dan selalu pingin konsisten dan terus dilanjutkan CGH, juga di sekolah-sekolah itu yang Green Community. Ya, Green Community. Adiwiyata, dan banyak lah buat namanya duta-duta lingkungan. Karena dengan adanya semakin banyak pionir orang di sana menjadi tokoh masyarakat yang peduli dengan lingkungan, ya konsep itu saya rasa bisa membumi dan juga dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat Oke, Balikpapan. baik, terima kasih Bang Maulid. Terakhir dari Pak Tommy dari DLH sendiri, sedikit saja Pak. Perencanaan yang paling dekat yang akan dilaksanakan di tahun 2021, apa nih Pak Tommy dari DLH? Ya, kami tetap di DLH itu masih perlindungan dan konservasi, Pak. Ya. Itu fokus kami. Dan karena ini juga terkait dengan penganggaran, Pak ya, memang kami akui terasa memang di kami. Jadi kami tetap ingin menjaga utama hutan-hutan kota dan ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan kami. Di situ kami menjaga baik itu kebun raya maupun kawasan-kawasan hutan kota. Itu program yang nyata. Kemudian yang kami harapkan juga memang kepada seluruh masyarakat, baik itu pelaku usaha ataupun masyarakat sendiri, agar kita menjaga daripada ruang terbuka hijau ini. Misalnya saja dia ingin melaksanakan aktivitas, dia mengurus perizinannya dulu, kemudian sehingga nanti dia tidak melakukan ataupun kegiatan yang sifatnya merusak. Melanggar Karena juga, RTH ini ditetapkan itu melalui pemikiran yang jauh, yang dalam, pasti ada makna ataupun maksudnya sehingga itu ditetapkan RTH. Nah, sehingga kita terjadilah tata ruang yang bagus di Kota Balikpapan ini. Kita tahu kan memang Pak, misalnya ruangan rumah kita aja kan, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang itu. Begitu pula kota. Kota itu ada ruang hijaunya, ada ruang pemukimannya, ada ruang untuk berindustri, beraktivitas. Jadi memang betul-betul harus diatur sedemikian rupa, Benar, jadi biar Pak, tidak terjadi tumpang tindih ya Tidak Pak ada tumpang Tommy ya. tindih, iya. Terakhir, ya himbauan terakhir nih Pak Tommy, mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Balikpapan dari Dinas Lingkungan Hidup, sedikit saja. Ya, himbauan kepada masyarakat, kita peduli lingkungan ini kan tidak serta-merta saat ini. Itu sudah dibentuk oleh sejak pemimpin-pemimpin kita, bahkan 20-30 tahun yang lalu melalui pendidikan sekolah PKLH. Nah, jadi terus kita dengungkan kita cinta lingkungan, karena kita tahu Balikpapan penghargaan-penghargaan tentang lingkungan hidup sangat banyak sekali dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Ya. Nah, ini coba kita pertahankan kepada masyarakat, harapan saya itu. Karena kalau pemerintah saja sudah anggaran terbatas, kemampuan terbatas, itu pasti tidak akan mampu tanpa ada partisipasi dari masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak Tommy, Bang Maulid, terima kasih juga untuk waktunya. Dan juga untuk sahabat Onis yang lagi menyaksikan talk show kita atau Sersan Ngopi pada hari ini, sebenarnya kalau kita bicara lingkungan hidup simpel saja, kesadaran diri kita sendiri ditingkatkan untuk bisa saling menjaga juga. Karena seperti yang Pak Tommy bilang tadi, kalau cuma pemerintah saja yang bergerak, apapun kegiatannya susah juga ya, tapi harus dari masyarakat pun menumbuhkan rasa kesadaran diri untuk tidak, contoh kecil saja tidak membuang sampah sembarang tuh udah paling benar yang bisa kita lakukan sehari-hari biar menjaga lingkungan kita juga, kota kita juga lebih baik, lebih sehat juga udaranya dan pasti lebih bersih. Baik, terima kasih sahabat Onyx, saya Rega Dinata mengucapkan terima kasih buat seluruh sahabat Onyx yang sudah menyaksikan Sersan Ngopi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda pastinya. Sersan Ngopi setiap hari Rabu jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Saya Rega Dinata pamit, thanks for listening, thanks for watching, and be. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life.